Mengenal sosok Kiai Haji Husein Ilyas, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Al-Misbar Mojokerto. Biografi Kiai Haji Husein Ilyas. Kiai Haji Husein Ilyas adalah sosok yang terkenal dan disegani di Jawa Timur. Di Pondok Karangnongko, Mojokerto, banyak orang datang hampir setiap hari. Mulai dari silaturahmi, mengaji Jumat pagi, Sabtu, Selasa, dan malam pitulasan untuk meminta doa dan restu. Menurut beliau, siapapun bisa mengunjungi ke pondoknya. Entah itu orang biasa, tokoh agama, pejabat dan lain sebagainya, beliau akan menerimanya dengan senang hati. Secara umum, pondok selalu didatangi orang-orang yang ingin minta doa, petunjuk atau melakukan silaturahim. Akan tetapi, beliau akan menolak jika dimintai dukungan politik. Karena, beliau adalah panutan masyarakat terutama warga NU dan jika menerima dukungan politik, beliau merasa kasihan kepada masyarakat yang dapat membuat masyarakat bingung nantinya. Silsilah Kiai Haji Husein Ilyas. Menurut informasi di berbagai sumber, beliau adalah Raden Kiai Ngabehi Ronggowarsito. Berikut silsilah beliau. Nur Ngaliman atau Senopati Suroyudo, Musyah, Kiai Ilyas, Kiai Husein Ilyas, Ronggowarsito, Nur Fatah, Nur Ibrahim, Syekh Yasin Surakarta, Nur Ngaliman, Mojokerto. Karomah Kiai Haji Husein Ilyas. Mbah Yai Husein pernah bercerita bagaimana menderitanya dulu pada zaman dijajah Jepang. Saat itu, pasukan Jepang melarang rakyat Indonesia keluar rumah di sore hari dan berlaku pada jam malam. Jika melanggar, hukumannya dibunuh di depan umum bila kedapatan keluar rumah di sore dan malam hari, karena dianggap pemberontak. Pada suatu ketika, ada orang ingin tahu tentang apa yang terjadi sekitar fajar dan senja. Ternyata tentara Jepang tersebut di waktu sore itu mengangkuti hasil tanam rakyat untuk dibawa ke negara mereka. Nampaknya saat ini formalitas seperti prosedur tanam paksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan logistik Perang Asia Timur Raya. Sebagian besar hasil panen yang diperoleh rakyat dikirim ke Jepang, meskipun rakyat hanya mendapat jatah panen hanya sedikit sekali. Proses memanen juga harus dalam pengawasan Jepang karena jika tidak, maka akan dihukum mati. Lalu pada suatu hari, ada seorang petani yang nekat memanen hasil panennya sendiri tanpa disadari tentara Jepang. Sayang usahanya petani tersebut ketahuan oleh tentara Jepang, sehingga petani yang bersangkutan didor dan dibuang oleh tentara Jepang. Akhirnya anak seorang petani tersebut melapor ke Mbah Yai Husein yang kala itu beliau masih muda. Setelah mendapat laporan, Mbah Yai Husein pun akhirnya mengajak teman-temannya ke sawah untuk memanen padi menjelang maghrib. Saat memanen, Mbah Yai Husein didatangi beberapa tentara Jepang yang lagi berjaga dengan anjing. Anjing tentara Jepang tersebut malah menunduk, berjalan mundur, lalu lari menjauhi Mbah Yai. Sehingga tentara mulai keheranan melihat kejadian tersebut. Sementara tentara Jepang yang lain telah menodongkan senjata tepat di kepala Mbah Yai Husein dan rekannya. Keajaiban pun mulai muncul, senjata yang ditodongkan ke arah Mbah Yai tiba-tiba meleleh seperti besi yang dipanaskan. Dan tentara tersebut mulai takut dan lari terbirit-birit. Mbah Yai Husein secara konsisten memegang teguh keyakinan bahwa menjadi manusia tidak usah takut oleh siapapun atau apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia adalah Khalifatullah, sebagai khalifah Allah itu sudah seharusnya tidak boleh takut apapun selain takut pada Allah. Kemudian diceritakan lagi, jika beliau dalam keadaan puasa, beliau selalu menyendiri di hutan atau tempat terpencil lainnya, agar jauh dari keramaian. Ketika itu Mbah Yai masih muda. Beliau berada di hutan tentu ketika sedang uslah, kemudian secara tiba-tiba didatangi oleh Gus Zuli, Romo Yai Jazuli Utsman. Mbah Yai Husein menjadi kaget dan terbangun, karena banyak orang termasuk Gus Zuli di sekitarnya. Namun, para santri tersebut bilang kalau Mbah Yai Husein sudah menghilang berminggu-minggu, padahal beliau tidur cuma beberapa menit. Dan anehnya, rekan-rekan Mbah Yai Husein tidak tahu kalau beliau tidur di lokasi tersebut. Namun, hanya Gus Zuli yang tahu karena beliaulah yang membangunkan Mbah Yai Husein. Setelah itu, Mbah Yai Husein berbicara dengan Gus Zuli tentang topik yang berkaitan dengan mimpi ketika tertidur tersebut.
Di dalam mimpi Mbah Yai Husein, suatu saat ada kiai besar lahir di tempat ini, dan di tempat ini nantinya menjadi ramai setelah kiai besar itu wafat. Gus Zuli menjawab, benar. Lokasi saat ini adalah makam seorang ulama muasis, baik Zikrul Ghofilin, Kiai Haji Hamim Jazuli, dan Gus Miyak. Selain itu, Mbah Yai Husein sampai saat ini masih dimintai doa dan gemblengan kekebalan bagi anggota Banser, ketika akan melaksanakan tugas. Berbagai cabang Banser dari seluruh daerah selalu meminta gemblengan kebal senjata pada Mbah Yai Husein. Gemblengan itu melalui ritual doa, dan Raja menggunakan alat tulis YG dituliskan pada punggung masing-masing anggota Banser. Kedekatan dengan Gus Dur. Saat membicarakan Gus Dur, Mbah Yai Husein tak henti-hentinya bersemangat. Menurut beliau, Gus Dur adalah pribadi yang sangat luar biasa. Beliau sering didatangi Gus Dur sepanjang masa kepresidenan ke-4 RI sampai pada suatu kejadian lucu. Saat sowan dan bertemu dengan Mbah Yai, Gus Dur secara tiba-tiba ada di halaman rumah tanpa ada pengawalan atau orang lain yang hadir. Begitu Gus Dur pulang, polisi baru datang ke rumah Mbah Yai untuk mengawasi situasi dan bilang jika ada urusan mendesak atau urusan sama pejabat. Mbah Yai hanya berkata, bagaimana mau lapor, wong pejabatnya yang datang tidak memberitahu. Dan itu terjadi yang berulang-ulang kali. Sampai saat ini, anak kedua Gus Dur dan berbagai tokoh NU terus mengikuti arahan Gus Dur, untuk terus meminta nasihat dari Mbah Yai Husein sambil menyampaikan informasi penting. Hal ini menandakan kealiman dan bijaksananya seorang Kiai Haji Husein Ilyas dalam ngomong masyarakat YG sangat patut menjadi perhatian kita. Setiap tutur kata dan nasihatnya adalah oase YG dibutuhkan masyarakat YG hidup di zaman sekarang. Kecintaan terhadap NU. Mbah Yai Husein adalah Rais Syuriah NU Cabang Kabupaten Mojokerto sejak 2003 sampai 2013. Ada cerita di balik pemilihannya sebagai Rais Syuriah. Sebetulnya Kiai Haji Husein Ilyas enggan dicalonkan dan memilih pulang ke pondok pesantren Al-Misbar YG diasuhnya. Prinsip beliau, jangankan memegang jabatan tertinggi, jadi ranting saja tidak mau, ada tanggung jawab besar YG di emban pemangku jabatan tersebut. Namun para pendukung beliau berhasil meyakinkan Kiai Haji Husein, bila kehadirannya sangat dibutuhkan NU. Beliau menyadari, NU didirikan para ulama dan banyak YG menghendaki agar Kiai Haji Husein dicalonkan, akhirnya beliau pun menjadi Rais Syuriah NU Cabang Kabupaten Mojokerto. Wassalam.